dulu. Johan tuh Pak, Johan. Jadi nanti pembelajaran hari ini bisa kalian ulang-ulang kembali, bisa kalian pelajari kembali karena akan saya recording. Kita hari ini cukup sampai istirahat, lalu nanti dilanjutkan latihan mandiri. Saya sudah menyiapkan studi kasus untuk pada pagi hari ini. Baik, saya share screen dulu. Pada pertemuan minggu lalu, saya sudah menjelaskan tentang kartu utang ya. Bener nggak? Kartu Ya, utang Pak. ya. Nah, Iya, Pak. di mana kartu utang itu kaitannya erat dengan apa kalau kartu utang? Piutang. Hmm, kartu Kredit. utang, iya kredit apa yang dilakukan secara kreditnya? Membeli secara kredit. Ya, pembelian secara Pembelian kredit. tuh pembelian. Ya, yang mana apa namanya kartu utang ini erat kaitannya dengan pembelian secara kredit. Ya, Pak kalau misalkan saya minjem duit ke bank atau saya utang kepada bank, harus nggak sih dibuatkan kartu utangnya gitu ya? Kartu utang ini adalah kartu yang dibuat yang mana jika ada transaksi pembelian secara kredit. Namun kalau ada terjadi utang kepada bank, misalkan minjem uang ke bank, itu tidak perlu dibuatkan kartu utang. Toh kalaupun mau, itu beda formatnya, tidak seperti ini gitu ya. Itu nanti ada perbedaan format lagi. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini adalah kartu piutang. Saya waktu itu sempat mengirimkan buku saya, buku manajemen keuangan tentang piutang ya. Nah, saya harap kalian bisa membaca tentang kartu piutang tersebut. Di situ materinya cukup kompleks, cukup detail gitu ya. Tapi di situ di ini juga saya berikan penguatan kembali di apa namanya saluran ya. Di saluran, kenapa saya buat saluran? Kalau saya buat Google Classroom ribet. Harus buat kelas 12.1, 12.2, 12.3, belum lagi dari Paulus gitu ya. Nah, maka dari itu saya buatkan saluran agar ya udah cukup satu terpusat di situ. Kalaupun kalian nanti mau belajar materi yang lain, bisa dipelajari di situ ya. Nah, format kartu piutang tidak jauh beda dengan kartu utang. Namun yang membedakan adalah saldo penempatannya ya. Nah, kalau utang saldo normalnya debit apa kredit? Kredit. Debit. Utang, Kredit. utang Kredit. kredit ya. Lalu kalau piutang, Debit. Debit. ya kalau piutang debit, kalau sedangkan utang adalah kredit ya. Nah, di sini saya berikan gambaran contoh. Saya lagi-lagi apa namanya ya? Saya berikan contoh kembali ya. Nah, itu. Oke. Harta jika bertambah posisi di debit. Lalu utang bertambah kredit, Kredit. modal bertambah kredit, pendapatan bertambah kredit, modal lagi, beban, sorry. Beban bertambah debit. Lalu jika harta berkurang posisinya dibalik. Posisinya di kredit, utang berkurang posisi debit, modal berkurang debit, pendapatan berkurang debit, beban berkurang kredit. Nah, seperti ini ya format untuk saldo normal. Ini kalian harus pahami dulu nih saldo normal. Jangan nanti pada saat membuat kartu utang piutang dan juga membuat transaksi-transaksi keuangan lainnya, kalian nggak paham mengenai saldo normal gitu ya. Nah, maka dari itu dengan adanya saldo normal ini memudahkan kalian, intinya memudahkan kalian untuk apa namanya menginput transaksi. Kalau dibilang kemarin kata Erwin sama seperti buku besar, iya memang betul. Ini nggak jauh beda seperti seperti buku besar, sorry bukan kartu presiden, sama seperti buku besar. Namun yang membedakan adalah di sini difokuskan kepada utang atau piutang terhadap masing-masing pelanggan. Jadi kalau misalkan kalian pelajari di perusahaan jasa pada umumnya itu kan yang di sekolah, itu kalian menginputnya adalah utang. Oh, utang nih 20 juta. Jadi kita nggak tahu rinciannya. Nah, dengan di sini kita mempelajari kartu utang, kartu piutang, dan kartu persediaan, ini kita akan memahami, kita akan mengetahui, oh iya, jadi utang 20 juta ini ada rinciannya terhadap PTA sekian, terhadap PTB sekian, terhadap PTC sekian, dan lain sebagainya. Ya, jadi dipahami secara mendalam, fokus, apa namanya, agar kalian di sini nanti
bisa memahami secara praktiknya. Jadi praktiknya nanti adalah di mata pelajaran akuntansi jasa dagang dan manufaktur gitu ya. Nah, lalu saya perlu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah diharapkan kalian mampu untuk memahami dan memproses kartu piutang. Nah, nanti kalau misalkan kalian kerja di akuntan, kartu piutang ini perlu kalian apa namanya ya? Perlu kalian lampirkan pada saat kalian menghadapi audit dan juga pemeriksaan pajak. Kenapa? Karena kadang ada ketidakwajaran di antara piutang, utang gitu ya, sehingga mengurangi laporan raca dan juga laporan laba rugi perusahaan gitu. Nah, di sini ada studi kasus sedikit ya, karena namanya juga contoh ya, contoh. Beda sama tugas. Kalau tugas itu ya lumayan banyak ya, nggak banyak sih, standar lah. Tapi kalau contoh, saya hanya mencontohkan beberapa, sisanya nanti kalian lanjutkan. Baik, di sini kita mengasumsikan bahwa ini adalah PT apa ya? PT saya aja lah. PT Elin ganteng, Pak. Elwin ganteng banget gitu. Oke, di sini studi kasusnya adalah PT Educare Prestasi Indonesia. Yang mana PT Educare Prestasi Indonesia ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi dan perdagangan. Nah, baik, di sini ada rinciannya nih, rincian piutang terhadap masing-masing pelanggan. Ada toko angkasa, total piutangnya adalah 10 juta, toko bineka total piutangnya 15 juta, toko bintang total piutang 25 juta, lalu toko sentral total piutang 5 juta. Total keseluruhan piutangnya ada 55 juta. Nah, maka di laporan racanya pun harus sama. Kalau di sini rincian piutangnya ada 55 juta, di neraca pun harus sama 55 juta. Dan nanti kalian akan praktik pada saat di perusahaan jasa dagang. Namun, saya tidak mengurangi semangat atau akses kalian untuk praktek walaupun nanti di akuntansi keuangan, tidak hanya di akuntansi jasa dagang gitu ya. Nah, baik. Di sini rincian kartu piutangnya nanti akan saya share. Di sini ada jurnal-jurnalnya ya. Ada jurnal-jurnalnya, kalian bisa melihat, nanti akan saya share juga di grup. Baik. Di studi kasus yang pertama pada tanggal 1. Nah, sebelum kita mengacu kepada transaksi, kita masukkan dulu nih saldo piutang yang bulan sebelumnya, bulan November kan ini kan. 30 November semua kan total piutangnya kan. Nah, kita masukkan semua yang 30 November. Tanggalnya 30/11/2023. Keterangannya balance. Balance itu apa? Saldo awal. Ref itu nomor invoice-nya ya. Kita masukin nomor invoice-nya berapa? 1234. Nah, tadi saldo piutang nominalnya debit apa kredit? Saldo normalnya. Debit. Piutang debit. Kalau utang Kredit. ya, kebalikannya ya. Nah, karena saldo awal kita hanya perlu memasukkannya di bagian saldo. Lalu di mutasi sini masuk nggak Pak? Nggak perlu, karena mutasi ini sudah masuk di bulan November kemarin. Maka kita hanya perlu memasukkan di bagian saldonya saja sebesar 10 juta. Nah, lalu yang kedua toko bineka sebesar 15 juta, tanggal sama 30/11/2023. Keterangannya balance saldo awal 123 berapa nih invoice-nya? 1235. Lalu debitnya adalah 15 juta. Berikutnya toko bintang. Toko bintang di sini sebesar 25 juta. Tanggal sama 30. Di sini keterangan the balance atau saldo awal. Nomor invoice-nya 1345, 25 juta. Berikutnya toko sentral sama keterangannya balance
Refnya kita lihat 12245. Oke. Lalu nominalnya 5 juta. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita membuat kartu piutang di sini, memasukkan saldo awal, kita langsung bisa ke transaksi. Di tanggal 1, di sini saya gedein ya, takutnya nggak kelihatan. Menjual barang dagang kepada toko angkasa dengan nomor fakturnya atau nomor invoice 11223 sebesar 40 juta dengan syarat 1/10 N/30. Kalau ada syarat seperti ini, transaksi yang dilakukan secara apa? Saya mau bertanya kepada, jangan Alfonso terus. Siapa ya? Danisa, ada Danisa? Danisa siapa nih? Bener kan kelas 11 Danisa? Benar Pak, benar. Danisa ada Danisa? Nggak ada. Oke, saya mau bertanya kepada Neivia. Neivia, ada? Pada tidur nih, jangan-jangan nih. Saya bertanya sama ini deh. Aduh. Charles deh, Charles. Charles ada? Hadir. Oke, Charles. Saya mau bertanya kepada Charles. Kalau ada syarat, ya, ini kan syarat ya. Di sini menjual barang dagang kepada toko angkasa, ada syaratnya. Itu berarti penjualannya tunai atau kredit, Charles? Kredit, Pak. Kredit, betul. Kalau kredit, piutangnya bertambah atau berkurang, Charles? Piutang. Kan kita nih menjual kepada si toko angkasa. Maka dari itu kalau kita menjual tapi secara kredit, kita udah nerima duit belum? Udah nerima Belum, kas Pak. belum? Belum. Nah, masih dalam bentuk Piutang. Maka dari itu piutangnya Bertambah. yes, betul. Piutang bertambah, debit apa kredit? Debit. Betul. Terima kasih, Charles. Tanggal berapa tadi? 1 ya? Kita masukin 1/12/2023. Penjualan. Nomor invoice-nya berapa? 11223. Bertambah kan? Sebesar berapa tadi? 40 juta. Berarti piutangnya bertambah. 10 juta ditambah 40 juta. Maka dari itu piutangnya tersisa 50 juta. Paham nggak? Jadi intinya, kalau piutangnya bertambah, debit bertemu debit, maka dari itu posisinya tetap di debit. Sebesar 50 juta. Pak, kalau piutangnya posisinya di kredit gimana? Mustahil. Kenapa? Lihat saldo normalnya. Piutang itu harta itu harusnya posisinya debit. Kalau ada yang kredit, berarti transaksi yang kalian masukkan adalah salah. 2 kemungkinan. Soalnya yang salah atau kaliannya yang salah. Gitu. Ya, seperti ini. Berikutnya. Tanggal 2, menjual barang kepada toko bineka. Nomor fakturnya 1223. Sama 12. Oh, enggak ya, beda ya. 12233 sebesar 35 juta dan baru dibayar 20 juta. Ini bisa langsung kita kurangkan dengan nominal yang dibayarkan. Bisa juga dimasukkan 2 kali. Kemarin Vivian ya kalau nggak salah masukin 2 kali. Pertama masukin dulu total piutang 35 juta di tanggal 2. Lalu di tanggal 2 lagi di bawahnya dimasukkan total piutangnya, total yang dibayarkan sebesar 20 juta. Boleh kayak gitu juga. Kayak gini. Tadi toko siapa namanya? Toko bineka. Tanggal berapa? 2. Penjualan gitu ya.
Nah, 1223. Bener kan? Jadi gitu ya. Nah, pertama, karena dia menjual secara kredit, bukan secara kredit, maksudnya menjual sebesar 35 juta dan baru dibayar 20 juta, boleh dimasukkan langsung 15 juta piutangnya. Jadi total piutangnya adalah 30 juta, atau boleh juga dimasukkan pertama 35 juta dulu. Ya. Lalu ditambah antara saldo awal ditambah dengan penjualan total penjualan. Lalu karena dia di sini membayar 20 juta, maka kalau membayar akan menambah atau mengurangi piutang? Mengurangi. Mengurangi piutang. Nah, pembayaran itu aja lah. 1223. Kalau mengurangi debit apa kredit? Piutang berkurang nih. Debit apa kredit? Kredit, Pak, kredit. Ya. Sebesar 20 juta yang dibayarkan kan? Nah, maka dari itu tadinya 50 juta total piutang. Karena dibayar 20 juta, tersisa 30 juta. Nggak beda dengan cara yang pertama tadi untuk hasilnya, namun hanya caranya aja yang berbeda. Jadi untuk pertama kita masukin dulu piutang totalnya berapa, total penjualan keseluruhan berapa, lalu dilanjutkan dengan paymentnya, uang mukanya, atau kalau dibilang uang muka lah, sebesar 20 juta. Pak, kalau misalnya mau langsung dikurang, boleh nggak Pak? Boleh juga. Langsung dikurang sebesar 35 juta dikurang 20 juta, jadi langsung dimasukkan piutangnya bertambah sebesar 15 juta. Sama aja. Paham sampai sini? Paham, paham. Paham ya? Paham. Nah, nggak beda jauh dengan kartu utang kan? Paham. Berikutnya, menerima sebagian pelunasan dari toko angkasa. Ya, kenapa? Johan? Kau mau KTP. Oke. Menerima sebagian pelunasan dari toko angkasa. Mana toko angkasa? Ini yang pertama ya, toko angkasa. Dia nerima pembayaran sebagian dari si toko angkasa atas faktur 11223. Ini dong. Ya. Jadi kita kalau kerja tuh ngebaca bukan berdasarkan tanggal ya. Kita ngebaca berdasarkan nomor invoice atau nomor faktur. Tanggal itu bisa sama. Tanggal 1 bisa jadi transaksi ada 100, bahkan ada 1000. Namun yang membedakan adalah invoice. Ya, paham ya? Jadi kita ngebaca dari invoice. Dia membayar faktur 11223. Berapa berapa piutangnya? Sebesar 40 juta. Ya. Kalau kita ngelihat ya, dari tanggal 1, bukan dari tanggal 1, maksudnya dari tanggal 1 ya benar, ke tanggal 5. Itu berapa hari? Tanggal 1 ke tanggal 5 berapa hari? 4 hari. 4 hari. Kalau tanggal 1 dihitung berarti 5 hari lah ya. Nah, di sini kan Ya. diinformasikan bahwa 1/10 N/30, maksudnya gimana? Dia akan mendapatkan diskon 1%. Dan hari diskonnya 10 hari. Kalau dia bayar lebih dari 10 hari, dia tidak akan mendapatkan diskon. Jika bayar maksimal 10 hari, dia dapat diskon sebesar 1%. Pak, kalau ada kayak gini, piutangnya mempengaruhi gak? Nggak mempengaruhi kartu piutang. Yang mempengaruhi yang dipengaruhi oleh diskon hanya jumlah kas yang diterima. Kalau memang dasarnya piutangnya 40 juta, tetap dimasukkan ke dalam kartu piutang tetap 40 juta. Namun jumlah kas yang diterima nanti dikurangi dengan 1% tadi. Paham nggak? Nangkap nggak? Paham. Paham. Ya. Paham. Jadi intinya diskon itu nggak mengurangi piutang. Diskon itu hanya mengurangi jumlah kas yang diterima oleh perusahaan. Kalau piutangnya 40 juta, ada diskon 1% karena dia bayar kurang dari tempo yang ditentukan, maka dari itu kas yang diterimanya harus dikalikan 1% tadi. Jadi misalkan yang diterima 40 juta, 1% dari 40 juta berapa? 400.000.
Ya enggak? Berarti 40 juta dikurang 400.000. Jadi total cash yang diterima 39.600.000. Nah, lalu ada yang namanya sales diskon. Sales diskon ini, oke, kita 10 menit lagi. Sales diskon ini nanti adalah sales yang ditanggung oleh perusahaan dan nanti akan mengurangi laba rugi. Baik, kita masukin langsung tanggal 5 ke dalam toko angkasa. Penerimaan 11.223. Berapa yang diterima? 25 juta. Maka dari itu 50 juta. Total piutang keseluruhan dikurang 25 juta, maka total piutang kepada si toko angkasa tersisa 25 juta. Tanggal 9, menerima sisa pelunasan dari toko Bineka dengan faktur 12.23. 233 mana? Toko Bineka nih, faktur 12.233 nih ya. Maka dari itu langsung masukkan toko Bineka, tanggalnya tanggal 9. Di sini apa namanya? Penerimaan 12.23. Berapa yang dilunasi? Oh ya, 12.233, sisanya berapa tadi? 15 juta ya. Maka dari itu, tahu dari mana 15 juta? Kan piutangnya 35 juta. Dibayarkan 20 juta atau dibayar uang muka 20 juta, sisanya 15 juta dong. Nah, maka dari itu 15 jutanya masuk akan mengurangi piutang. Lalu 30 juta dikurang 15 juta. Total piutang si toko Bineka adalah 15 juta. Terakhir, menerima pelunasan dari toko sentral atas nomor faktur 12245. Mana toko sentral? Nah ini. Tanggal 12/12/2023. Penerimaan, sorry. 12/245. Yang ini ya, berarti dia melunasi piutang yang terakhir nih, 5 juta. Maka dari itu 5 juta berkurang piutangnya, lalu total piutangnya habis. Kenapa habis? Karena dibayar dilunasi oleh si toko sentral. Sampai sini pada paham? Paham. Elwin paham. Andreas paham? Andreas, Johan, lalu Mariko, Paham, Pak. Nando, Tony. Untuk tugas saya share setelah istirahat ya. Nanti setelah istirahat akan saya share tugas mandiri, latihan mandiri. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan melalui WhatsApp group, atau kalau Japri saya terlalu banyak chat yang masuk takutnya nanti tenggelam, jadi lebih baik di grup WhatsApp aja ya. Ada pertanyaan lagi terkait kartu piutang? Vivian, mau nanya Vivian? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk penjelasan kali ini saya cukupkan. Untuk materi akan saya share menyusul ya. Nanti agar kalian bisa dengan mudah mengerjakan soal kartu piutang. Kira-kira soalnya mau ditulis atau diketik menggunakan handphone pakainya Microsoft Excel? Saya pakai Excel, Pak. Yang Excel, Pak, Excel. mau pakai Excel? Saya pakai Google Spreadsheet, boleh nggak, Pak? Boleh, sama aja, nggak apa-apa. Nanti kan download Excel juga. Oke, saya berikan kebebasan. Kalian kalau mau ngerjakan manual pakai kertas di garis-garis boleh. Mau pakai Microsoft Excel pun melalui HP juga boleh. Nanti dikirimkannya saya share untuk link pengumpulan tugas melalui Google Drive. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, selamat
belajar secara daring. Semoga tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar. Selamat istirahat. Silakan boleh list dari Zoom. Terima kasih ya, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak, makasih Thank you, Pak. Pak. Makasih. Thank you. Ya, sama-sama.